Jumpa lagi dengan Devi. Pada kesempatan ini menyambung dari 2 episode yang lalu mengenai macam-macam karakter orang. Kali ini kita akan membahas karakter kolaris. Tipe orang yang kolaris adalah kuat, optimis, terbuka, dan berjiwa seorang pemimpin. Sering nggak kita punya teman waktu SD, SMP, SMA diangkat jadi ketua kelas beberapa kali. Waktu kuliah jadi ketua himpunan mahasiswa. Waktu kerja jadi ketua organisasi. Pokoknya sering orang ini diangkat jadi pemimpin. Sudah pasti sifat teman kita itu kolaris. Kalau teman kita itu kolaris banget karakternya, selain berjiwa pemimpin, dia itu orangnya aktif, suka bekerja, mandiri, yakin atas apa yang dia kerjakan, dan cepat dalam bertindak. Tapi si kolaris ini agak menjengkelkan karena orangnya agak bersifat bossy. Tahu ya? Kayak bos, suka nyuruh-nyuruh. Jadi membuat kita yang temennya atau pasangannya si kolaris atau anaknya si kolaris kayak jadi pesuruhnya. Menjengkelkan kadang. Orang kolaris ini orientasinya ke target. Dia fokus untuk menyelesaikan target. Dan dia nggak bisa terima sama orang yang lemah. Kalau dia melihat sesuatu yang menurut dia salah, dia tidak segan-segan untuk menegur, padahal bukan urusan dia. Karena sifatnya aktif, optimis, dan terbuka, nada bicaranya itu agak tinggi. Jadi persis kayak bos. Marah-marah, ngomel-ngomel. Padahal dia involve ke sesuatu yang bukan urusannya dia. Lalu dengan nada bicara tinggi, kita ini yang dengerin tuh jengkelnya setengah mati. Bener gak? Ada gak teman kita yang seperti itu? Ada ciri khas lagi dari orang kolaris, yaitu kalau nulis pesan itu kadang ada huruf besarnya, kayak peringatan atau yang penting ini. Atau kalau enggak digarisi, garis bawahi. Itu jelas sifat dari si kolaris. Yang kasihan itu kalau si kolaris ini bukan seorang pemimpin. Ya kalau pemimpin nyuruh-nyuruh itu kan masih wajar. Nah masalahnya kalau dia bukan pemimpin tapi bawahan di tempat kerja, itu yang repot. Bayangin, orang kolaris itu suka nyuruh-nyuruh, suka mimpin untuk penyelesaian satu target. Lah kalau dia jadi bawahan, itu kan berarti dia harus mendengarkan dan nurut kepada pimpinannya atau bosnya. Bayangin, kasihan juga. Dia tidak bisa menerima kepemimpinan orang lain karena dia berjiwa pemimpin. Konflik of interest. Terus gimana kalau kita ini kolaris dan kita ini bukan pemimpin? Ya, belajar rileks. Belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengatur semuanya. Biarkan orang lain yang mengatur. Dan kita melakukan yang sudah diatur sama orang lain tersebut. Nggak gampang. Tapi harus belajar. Kenapa? Ya karena memang kita tidak bisa jadi pemimpin di semua tempat. Sometimes kita memang jadi yang dipimpin. Dan kalau kita ini kolaris, yuk belajar untuk menahan diri, memberikan nasihat ketika orang lain tersebut minta nasihat. Kalau orangnya tidak minta nasihat, ya jangan dinasehati dengan nada tinggi lagi, kayak dimarah-marahi. Belajar nahan keinginan untuk menasehati orang atau membenarkan orang. Dan
sifat yang agak kurang baik ini, si kolaris ini suka memicu pertikaian. Hal yang tidak penting seharusnya bagi dia itu salah, kemudian berusaha diluruskan, akhirnya menimbulkan pertengkaran di antara banyak orang. Belajar untuk cinta damai. Kalau ngomong cinta damai itu karakter yang melekat di pragmatis. Di next video kita akan bahas. Kadang ya kasihan juga kalau saya melihat teman saya yang terlalu kolaris. Dia berusaha memimpin, tapi yang lain gak mau dipimpin sama dia. Kadang dalam kepanitiaan dia tidak diangkat jadi pemimpin, tapi ngurusi aja, semua dikasih perintah. Sampai yang diangkat jadi pemimpin itu kalah kuasanya sama dia. Kalau yang dipilih jadi pemimpin itu kalah powernya sama dia, ya udah kacau panitia itu. Tapi kalau yang dipilih jadi pemimpin itu powernya besar, nggak ada yang mau dengerin si kolaris ini juga. Kasihan juga. Kita belajar saling memahami lah. Semoga sekarang kita bisa memahami teman kita yang kolaris karakternya. Next kita akan membahas karakter yang terakhir, pragmatis. Salam, stay at home.